Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendi Aspatama dari kelas Mazawa 2 dengan NIM 2130604081. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Syarat zakat fitrah adalah: yang pertama beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga adanya kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya, yang keempat memenuhi waktu wajib zakat, yang kelima mendapat bagian dari akhir Ramadan walaupun sebentar. Waktu pelaksanaan zakat adalah: 1. Waktu wajib, yakni saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. 2. Waktu sunnah, yakni sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. 3. Waktu mubah, yakni pada awal bulan Ramadan sampai hari terakhir Ramadan. 4. Waktu makruh, yakni setelah sholat Idul Fitri tetapi saat sebelum matahari terbenam pada hari Idul Fitri. 5. Waktu haram, yakni setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Mustahik zakat fitrah. Mustahik zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang berhak menerima zakat fitrah yakni fakir dan miskin. Komoditi zakat fitrah: 1. Beras, 2. Biji-bijian, 3. Kurma kering, 4. Gandum. Mikdar zakat. Mikdar zakat adalah segala sesuatu yang harus dikeluarkan. Mikdar zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Syarat wajib zakat mal: yang pertama, kepemilikan sempurna. Yang kedua, berkembang atau bertambah nilai. Yang ketiga, mencapai nisab atau batas minimal. Yang keempat, mencapai haul atau genap 1 tahun. Waktu pelaksanaan zakat mal. Zakat mal dikenal dengan haul dan waktul hasad haul, yaitu batas waktu 1 tahun sejak jumlah zakatnya mencapai nisabnya atau batas minimal harta yang wajib kena zakat. Jenis harta wajib dizakati: yang pertama perniagaan, yang kedua pertanian, yang ketiga peternakan, yang keempat rikas atau barang temuan, yang kelima hasil profesi. Mustahik zakat mal: yang pertama al-fuqara atau fakir, yang kedua al-masakin atau miskin, yang ketiga al-amilin atau panitia zakat, yang keempat mualaf, yang kelima rikab atau memerdekakan budak, yang keenam al-gharim atau berutang, yang ketujuh fisabilillah al-mujahidin atau pejuang Islam, yang kedelapan ibnu sabil. Mikdar zakat mal: yang pertama zakat emas, nisabnya 85 gram, waktu 1 tahun kadar 2,5%. Yang kedua zakat perak, nisabnya 595 gram, waktu 1 tahun kadar 2,5%. Yang ketiga profesi, senilai emas 85 gram, waktu 1 tahun kadar 2,5%. Yang keempat niaga, nisabnya 8,5 gram, waktu 1 tahun kadar 2,5 kg. Kelima pertanian, 1,4 ton, panen 5% atau pengairan bayar, 0,7 ton atau tidak berkulit, panen 10% atau pengairan gratis. Sektor pendistribusian zakat: yang pertama kemanusiaan,
yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan, yang keempat dakwah atau advokasi, yang kelima ekonomi. Komoditi zakat mal. Yang pertama emas dan perak. Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan atas emas dan perak yang telah mencapai nisab dan haul. 2,5% dari emas dan perak yang dimiliki nisabnya. Emas 20 dinar atau 85 gram emas, perak 200 dirham 595 perak. Zakat pertanian. Zakat pertanian yang dikenakan kewajiban zakat adalah biji-bijian yang ditanam manusia dan menjadi makanan pokok yang dapat disimpan seperti gandum, beras, dan jagung. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasok atau setara dengan 653 kg untuk bahan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan kurma. Kadar hasil pertanian yaitu apabila diairi dengan air hujan atau sungai maka dikenakan zakat 10%, dan apabila disiram dengan irigasi dan memerlukan biaya tambahan maka dikenakan zakat 5%. 3. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari suatu barang. Zakat ini dikenakan untuk semua bentuk perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perseroan. Nisab zakat perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas. Kadar yang dikeluarkan zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5%. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Kadar zakat profesi 2,5%. Nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas. Pertama, zakat pertambangan. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang digali sekaligus hasil memenuhi nisab. Mikdar atau kadar dan nisab zakat pertambangan. Yang pertama emas senilai 85 kg, kadar zakatnya 2,5%, waktu penyerahan tam. Yang kedua perak senilai 595 gram perak, kadar zakatnya 2,5% setiap tahun. Yang ketiga tambang selain emas dan perak, platinum, besi, tembaga, dan lain-lain. Nisabnya sama seperti nisab emas, 2,5%. Waktu penyerahan ketika diperoleh. Yang keempat batu-batuan seperti batu bara, marmer, granit, dan lain-lain. Nisabnya sama seperti nisab emas, 2,5 kg. Waktu penyerahan ketika diperoleh. Yang kelima minyak dan gas bumi. Nisabnya sama seperti nisab emas. Kadar zakatnya 2,5 kg. Waktu penyerahan ketika diperoleh. Yang keenam zakat hewan atau ternak. Ada 3 jenis hewan yang wajib dizakati, yaitu unta, sapi, dan kambing. Yang pertama unta. Nisab jumlah unta 5-9 ekor. Kadar wajib zakat 1 kambing. 10-14 ekor. Kadar wajib zakat 2 kambing. 15-19 ekor. Kadar wajib zakat 3 kambing. 20-24 ekor. Kadar wajib zakat 4 kambing. 25-35 ekor. Kadar wajib zakat 1 bintu mukot atau unta betina berumur 1 tahun. 36-45 ekor 1 bintu tabun atau unta betina berumur 2 tahun. 46-60 ekor 1 koh atau unta betina berumur 3 tahun. 61-75 ekor atau 1 ja'ah unta betina berumur 4 tahun. 76-90 ekor 2 bintul
tabun atau unta betina berumur 2 tahun, 91 sampai 120 ekor kadar wajib zakat. 2 hiko unta betina berumur 3 tahun, 121 ekor ke atas. Setiap kalipatan 40 dibagi 1 bintu tabun, setiap kalipatan 50 bagi 1 hiko. Sapi. Nisab jumlah sapi adalah 30 sampai 39 ekor kadar wajib zakat. 1 tabi atau sapi jantan berumur 1 tahun atau tabiah sapi betina berumur 1 tahun. 40 sampai 59 ekor 1 musinah atau sapi betina berumur 2 tahun. 60 sampai 69 ekor kadar zakatnya 2 tabi. 70 sampai 79 ekor kadar zakatnya 1 musinah dan 1 tabi. 80 sampai 89 ekor 2 musinah kadar zakatnya. 90 sampai 99 kadar wajib zakatnya adalah 3 tabi. 100 sampai 109 ekor kadar wajib zakatnya 2 tabi dan 1 musinah. 110 sampai 119 ekor kadar wajib zakatnya 2 musinah dan 1 tabi. 120 ke atas kadar zakatnya setiap 30 ekor 1 tabi atau tabiah, setiap 40 ekor 1 musinah. 3. Kambing. Nisab jumlah kambing 40 sampai 120 ekor kadar wajib zakatnya 1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis mais yang berumur 2 tahun. 121 sampai 200 ekor 2 kambing kadar wajib zakatnya. 201 sampai 300 ekor kadar wajib zakatnya 3 kambing. 301 ke atas setiap kelipatan 100 bertambah 1 kambing sebagai wajib zakat. Pengertian amil. Amil adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengambil atau mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Syarat amil 1 beragama, 2 balik dan berakal, 3 merdeka, 4 adil, 5 paham hukum zakat. Tugas amil yang pertama adalah pengumpulan zakat, yang kedua mengurus zakat, yang ketiga pengelolaan zakat, yang keempat pendistribusian zakat. Muslim boleh menjadi amil tetapi gajinya tidak boleh mengambil dari zakat melainkan dari pemerintah. Demikianlah penjelasan dari saya tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.